Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semua, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pagi hari ini sebelum kita membaca firman Allah, saya ajak kita berdoa bersama. Mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan dan Roh Kudus menolong kita pada saat kita membaca dan mendengarkan firman Allah. Biarlah kita dapat menerima, kita dapat memahami, dan kita dapat mengerti dan dapat mencerna. Itu menjadi kebenaran firman Allah, menjadi makanan bagi kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu Bapa di pagi hari yang indah ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, kemurahan, kebaikan Tuhan selalu melimpah atas kami. Hingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami datang kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya setiap firman Allah yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom kembali. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Ayat firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Kemudian kita akan baca ayatnya yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 3 dia berkata begini. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ya, garis bawahi, jangan terlalu sedikit. Haleluya. Judul firman Allah pagi hari ini, mari kita menyediakan bejana-bejana kosong. Ya, bejana-bejana kosong. Kisah ini terjadi dialami oleh seorang janda. Janda ini adalah istri daripada salah satu nabi, murid daripada Elisa. Ketika suaminya meninggal, ternyata dia tidak meninggalkan harta yang banyak, dia tidak meninggalkan warisan, tapi justru hutang, ya, warisan hutang. Dan ini tentu harus diselesaikan oleh istrinya. Kewajiban berat memang saudara-saudara ya, berat. Jadi hamba Tuhan, menjadi nabi Tuhan, pelayan Tuhan, meninggal tanpa meninggalkan apa-apa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat akhirnya tidak ada jalan lain kecuali janda ini datang kepada Elisa. Janda ini datang kepada Elisa, kemudian dia menceritakan, ya. Dia menceritakan segala sesuatu yang terjadi, kepahitan, kemalangan, kesedihan yang dia alami pada hari-hari itu. Ya, sebab para penagih-penagih hutang sudah datang. Dan ketika dia tidak bisa membayar melunasi, maka anak-anaknya akan diambil sebagai jaminan. Aduh, luar biasa sekali ya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula istilahnya ya. Tetapi apa yang Elisa katakan? Elisa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Elisa pun tidak bisa menolong dia. Ya, Elisa juga bukan seorang nabi yang kaya. Ya, sama. Dia pun tidak bisa menolong janda ini. Tetapi Elisa punya iman, Elisa punya keyakinan
bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka layani adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hebat, Allah Jehovah Yireh, Allah El Shaddai. Sehingga Elisa memberikan instruksi arahan, ini instruksi arahan yang sangat luar biasa, instruksi profetik, arahan profetik. Elisa memberikan instruksi kepada seorang janda yang tengah mengalami kesulitan besar. Suaminya telah meninggalkan dan ia terancam kehilangan anak-anaknya karena hutang. Namun Elisa tidak langsung memberikan solusi ajaib. Ia meminta wanita itu melakukan hal-hal yang menjadi tentu bagian dia. Saudara, ini artinya kalau kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan, kita juga harus melakukan bagian kita. Ada hal yang harus kita lakukan. Ia meminta wanita itu melakukan bagian yang bisa dia lakukan. Dia tidak meminta wanita itu melakukan hal yang tidak bisa dia lakukan. Dia katakan, pergilah dan kumpulkanlah bejana-bejana kosong. Artinya bejana kosong yang dia pun tidak punya. Tapi dia disuruh untuk meminta kepada tetangganya. Yang banyak. Terkadang dalam hidup saat kita menghadapi kekurangan atau kesulitan, kita ingin solusi instan dari Tuhan. Tetapi Tuhan sering kali meminta kita menyediakan wadah untuk menerima berkatnya terlebih dahulu. Bejana-bejana kosong itu melambangkan, saudara-saudara, adalah iman, kesiapan kita. Kita juga harus bersiap ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita harus siap untuk menerima ketika Tuhan menolong kita. Tuhan katakan, Elisa katakan, kumpul yang sebanyak mungkin. Jadi semakin banyak bejana yang dikumpulkan, semakin besar pula ruang untuk mujizat terjadi. Haleluya. Jangan sedikit, jangan ukur-ukur, jangan sayang-sayang, jangan ragu-ragu. Ketika kita menyediakan wadah, ketika kita menyediakan tempat, ketika kita menyediakan waktu untuk Tuhan bekerja, ketika kita menyediakan ruang untuk Tuhan berkarya, jangan sempit-sempit, jangan sayang-sayang, jangan ukur-ukur, jangan dibatasi dengan logika kita, jangan dibatasi dengan pemikiran kita, jangan dibatasi dengan kebodohan kita. Haleluya. Sebagai renungan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kita ketika kita menghadapi kesulitan. Pertama, taat. Taat itu kunci, saudara. Taat kepada Tuhan tentu. Taat pada arahan Tuhan. Sekecil apapun itu. Sesepele apapun itu. Sesederhana apapun itu. Kalau itu adalah arahan Tuhan. Itu adalah petunjuk dari Tuhan. Kita harus taat. Wanita ini tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Elisa, tapi ia taat. Dia tidak tahu tapi dia taat. Lakukan saja. Yang kedua, saudara, beriman dan bertindak. Ini sebagai renungan kita pada pagi hari ini. Beriman dan bertindak. Jangan cuma beriman tapi tidak bertindak. Ketika kita beriman, kita harus bertindak. Percaya sesuatu akan terjadi, maka ia pun bertindak, mengumpulkan bejana-bejana sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, bersiaplah menerima berkat. Saudara, kita harus bersiap menerima berkat.
Terkadang Tuhan menunda jawaban doa karena kita belum menyediakan wadah untuk menerimanya. Jadi saudara, ketika kita menyampaikan sesuatu, meminta kepada Tuhan sesuatu, kita harus bekerja sama, ya. Jangan Tuhan memberikan, kita ternyata belum siap. Jadi ada kolaborasi yang baik, ya. Kerjasama. Pertanyaannya saudara-saudara, sebagai perenungan pribadi, apakah aku sedang menyediakan bejana-bejana kosong dalam hidupku? Yaitu hati yang terbuka dan siap dipakai Tuhan. Dalam area mana aku perlu lebih taat, bahkan ketika aku belum melihat hasilnya. Saudara, saya percaya wanita ini, janda ini sudah berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan bejana-bejana yang kosong. Dia sudah berkumpul sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata saudara, kalau kita lihat dalam ayat 6, luar biasa. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu, yaitu janda ini, kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Haleluya. Tuhan memberikan sesuai yang kita butuhkan. Tuhan memberikan sesuai yang kita perlukan. Ketika bejana-bejana sudah terisi semua, maka berhentilah minyak itu mengalir. Haleluya. Sebab itu saudara, ini pelajaran bagi kita, renungan bagi kita. Ketika kita menyediakan bejana yang kosong, jangan sedikit, jangan terlalu sedikit, jangan ukur-ukur. Karena Allah itu bekerja melampaui dari apa yang kita pikirkan. Allah itu bekerja mengadakan, memberikan, melampaui, melebihi daripada apa yang kita doakan dan harapkan. Ya, Dia adalah sumber. Kalau sumber di dunia ini terbatas, tapi Dia adalah sumber segala berkat. Jadi mari pagi hari ini sebagai perenungan bagi kita taat, kita lakukan. Jangan bertanya, jangan berpikir, jangan melihat perintah itu mungkin bertentangan dengan logika kita, bertentangan dengan pemikiran kita, bertentangan dengan nurani kita. Tapi kalau itu perintah Tuhan, kalau itu saudara arahan Tuhan, petunjuk dari Tuhan, lakukan dengan iman. Jangan ragu-ragu. Kita akan melihat Tuhan akan melakukan kedaulatannya ketika kita taat dan melakukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Kiranya firman Allah boleh memberikan kekuatan bagi kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, pagi hari ini hamba datang kepadamu. Hamba berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami, bagi anak-anakmu, umat-umatmu, hamba-hambamu yang mungkin pagi hari ini mereka bangun dalam keadaan tidak baik. Mungkin kesehatannya, atau menghadapi persoalan, permasalahan, pekerjaan. Hamba mau berdoa Tuhan, kami percaya Allah yang disembah oleh Elisa, disembah oleh seorang janda tadi, itu adalah Allah yang sama dengan yang kami sembah hari-hari ini. Mujizatmu, kuasamu belum pernah berubah. Hamba berdoa Bapa untuk umat-umatmu, anak-anakmu, hamba-hambamu yang sedang menghadapi persoalan kesulitan. Kiranya Tuhan menolong mereka semua pagi hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk melangkah di hari yang baru. Tuhan bersama menyertai kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.